saya Dorothea Klaver, asal SMA Negeri 1 Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, akan mengikuti ujian kinerja dalam jabatan 2021. Terima kasih dan shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, sehat. Saat ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan Budi dengan materi kelas 10. Namun sebelumnya kita berdoa dan akan melakukan satu buah lagu. Namun sebelumnya kita ibu persilakan Pantri untuk pimpin kita dalam doa. Langsung kita berdoa menurut kepada diri. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Selamat kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Ya Tuhan, sekarang kami anak-anakmu pagi hari ini akan mulai pelajaran. Kiranya kami tanamkan semua itu dalam kasih Allah Bapa, tuntunan Roh Kudus, supaya akan kami belajar sebentar, bisa kami mengerti dan kami praktekkan dalam kehidupan di hari yang besar. Ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Amin. Terima kasih. Bagian dengan absen. Ketua kelas hadir semua? Hadir. Hadir semua kan? Tidak ada yang sakit? Tidak ada? Ya, amin. Berarti hari ini semua hadir, sehat. Sehat. Ya, sebelum kita memulai pelajaran di hari ini, Ibu belum bisa bilang pelajaran apa yang akan kita pelajari. Namun kita akan masuk pada apresiasi oleh materi di hari ini. Ibu minta salah seorang laki-laki dan perempuan untuk maju ke depan. Sama Patrick. Semua perhatikan apa yang akan teman kalian lakukan di hari ini. Patrick pegang bunga ini, lalu Patrick serahkan kepada Putri. Apa yang akan kita lakukan di hari ini? Materi apa yang akan kita pelajari di hari ini dari apresiasi yang mereka lakukan? Sudah Bu. Saya tangan tas skip dah. Ya, sekarang kalian akan belajar materi kelas 10 bab 6. Kalian telah cermati
apa yang dilakukan oleh Putri dan Patrick. Kira-kira pelajaran apa yang kita akan belajar di hari ini atau materi apa yang akan kita belajar di hari ini dalam pembelajaran? Kasih. Kasih. Sayang. Ada lagi yang lain dari ini? Kasih bunga. Siapa yang bisa jawab? Kasih dan cinta, ya baik sekali. Ada lagi? Kita kasih. Kita akan belajar tentang kesetiaan, kasih, dan keadilan. Jadi hari ini kita belajar tentang kesetiaan, kasih, dan Keadilan. keadilan. Kalau materi yang lalu itu kita belajar tentang tanggung jawab. Siapa masih ingat arti dari tanggung jawab? Ibu minta Audia untuk jawab. Silakan. Ya, tanggung jawab artinya perbuatan yang disengajai atau yang tidak disengajai. Contohnya, siapa masih ingat contoh dari tanggung jawab? Contoh, ya silakan. Ya, bertanggung jawab atas keluarga, seperti kalau orang tua menyuruh kalian untuk menjaga adik kalian, kalian harus bertanggung jawab sampai ibu kalian kembali atau ibu selesai dari pekerjaan ibu lalu kembali untuk melakukan tanggung jawab untuk melihat adik kalian. Ya, terima kasih. Ini kita akan kembali dengan kesetiaan, kasih, dan keadilan dengan pokok bahasan bahasa dan
berada di kelompok kalian masing-masing, Ibu akan membagikan lembaran kerja peserta didik. Sudah? Namun sebelumnya kita akan lihat, perhatikan dulu kembali sini. Ya, semua balik dulu ke itu. Kita akan belajar hari ini dengan kompetensi dasar atau kompetensi dasar. Itu 3.1.1 mengemukakan arti kesetiaan, kasih, dan keadilan dari literasi. Tiga titik 1.2 memadukan firman Tuhan Mazmur 33 ayat 4 dan Ibrani 13 ayat 5b. Dalam kehidupan. Tiga menampilkan contoh kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan. Jadi kalian lihat dulu di sini kompetensi dasar, yaitu 1 mengemukakan arti kesetiaan, kasih, dan keadilan dari literasi. Lalu yang kedua memadukan firman Tuhan, yaitu Mazmur 33 ayat 4 dan Ibrani 13 ayat 5b. 3 menampilkan contoh kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan. Dia punya indikator. Indikator 1 mengemukakan arti kesetiaan, kasih, dan keadilan dari literasi. 2 memadukan firman Tuhan, Mazmur 33 ayat 4, Ibrani 13 ayat 5b, dan 3 menampilkan contoh kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan. Kita lihat tujuan. Tujuan setelah kalian mempelajari dari materi yang itu, yang pertama yaitu kita lihat bahwa kalian mengemukakan arti kesetiaan, kasih, dan keadilan dari literasi. 2 memadukan firman Tuhan dari Mazmur 33 ayat 4, Ibrani 13 ayat 5b dalam kehidupan, dan menampilkan kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan kalian. Ya, kalian balik dan kerja apa yang telah dibagi kepada kalian.
perbuatan yang mendatangkan kegembiraan dalam hal pribadi untuk melakukan pengorbanan diri demi kebaikan orang yang dikasihi atau sebuah perbuatan yang kudus. Keadilan adalah dalam kamus besar bahasa Indonesia kata adil berarti tidak berat sebelah. Sepatutnya tidak semena-mena. Keadilan adalah masing-masing tiada. Hasil diskusi kami jika ada pertanyaan Kelompok lain ada yang mau bertanya kepada kelompok 1? Ibu, kelompok 1 persilakan. Apakah kelompok lain, kelompok 2, 3 ada yang bertanya? Kelompok 2? Tidak. Kelompok 3? Tidak. Semua sudah mengerti? Tepuk tangan untuk kelompok. Ibu persilakan untuk kelompok 2. Kami akan membaca pertanyaan-pertanyaan yang dikasih. Yang pertama adalah arti kasih. Yang kedua adalah makna kasih menurut Alkitab. Kami akan membaca satu persatu jawaban-jawaban yang telah diberikan. Yang pertama adalah makna kasih menurut Alkitab. Hakikat kasih adalah pengorbanan diri Kristus di atas kayu salib bagi kita adalah contoh pertama karena kasihnya. Kristus sudah menyerahkan nyawanya bagi kita, yaitu yang terambil dari Yohanes 3 pasal 3 ayat 6 ayat 16. Orang yang memiliki kasih seperti ini menunjukkan bahwa ia memiliki hidup kekal. Tokoh-tokoh Alkitab dan tokoh-tokoh gereja yang memiliki kasih yaitu Tuhan Yesus dan orang-orang Samaria yang diberkati. Yang kedua adalah apa itu makna kasih, keadilan? Apa itu makna keadilan menurut Alkitab? Aku tahu benar bahwa Tuhan akan melaksanakan tuntutannya hukum demi orang-orang yang menderita, keadilan demi orang-orang miskin yang terambil dari Matius 140 pasal 13. Kerajaan Allah akan memberikan keadilan sejati di bumi. Keadilan dari Allah akan menghasilkan perdamaian sejati di bumi. Itulah ayat yang terambil dari Mazmur 140 ayat 13. Untuk itu ada dari kelompok lain yang ingin bertanya. Kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang ingin bertanya tentang makna kasih menurut Alkitab dan makna keadilan menurut Alkitab. Kelompok 3 ada yang mau bertanya? Tidak? Kelompok 1? Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, Allah Tuhan arti dan makna kesetiaan. Ya, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Arti dari kesetiaan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu setia berarti berpegang teguh. Kedua, tetap dan teguh hati. Ketiga, teguh dalam penderitaan dan janji. Kesetiaan artinya keteguhan hati, ketaatan dan kepatuhan. Makna dari kesetiaan menurut Alkitab yaitu kesetiaan digambarkan dengan bahasa Yunani yaitu pistis, yaitu bagian tabiat Allah yang terambil dari Mazmur 33 ayat 4 dan Ibrani ayat 13 pasal 5. Apakah sudah selesai kami? Ya, tepuk tangan untuk
presentasikan hasil diskusi kalian. Selamat siang, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil PPH. Yang pertama, contoh kesetiaan dalam rumah tidak boleh membantu atau melawan perkataan orang tua yang telah mendidik kita dari kecil hingga besar. Yang kedua, lingkungan masyarakat memperingati hari-hari nasional seperti 17 Agustus, selalu gotong royong menghormati antar umat beragama. Yang ketiga, sekolah melaksanakan piket masing-masing guru, menjaga kebersihan sekolah, mendengar penjelasan guru, menghargai dan menghormati nasihat guru. Yang keempat, gereja mementingkan ibadah dari yang lain, setia berdoa, menepati janji, minta maaf kalau salah, tidak melakukan hal yang negatif kepada orang lain. Yang kelima, negara mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mematuhi dan mentaati peraturan negara, menyenangkan rasa cinta tanah air. Yang kedua, contoh kasih di dalam rumah, menyayangi orang tua dan saudara, sarapan bersama keluarga, membantu ibu dan ayah. Yang kedua, lingkungan masyarakat antara lain saling menyapa antara masyarakat atau tetangga, mau ikut serta dalam kegiatan yang ada di masyarakat seperti gotong royong, kerja bakti dan lain-lain. Yang ketiga, sekolah antara lain membantu teman atau guru yang sedang kesusahan, sopan dan selalu menghormati atau menghargai terhadap teman, guru, kakak kelas atau adik kelas. Tidak mengecewakan jika diberi amanah. Yang keempat, gereja antara lain kasih sesama ciptaan umat yang lain karena Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Yang kelima, negara antara lain saling menghargai antara agama, ras dan golongan, saling tolong menolong terhadap orang yang mengalami kesulitan. Yang ketiga, tampilan contoh keadilan di rumah. Di keluarga ayah memberikan uang saku kepada anak-anak secara adil berdasarkan tingkat kebutuhan anak-anaknya. Yang kedua, lingkungan masyarakat. Di masyarakat berlaku adil kepada tetangga dan warga dalam satu RT, RW atau kelurahan, memperlakukan tetangga dengan baik, tidak merusak nama baik tetangga dan cerita-cerita negatif. Yang ketiga, menghormati dan menghargai tugas ketua kelas dari semua pengurus kelas, memperlakukan dengan baik dan adil sesuai posisi masing-masing pengurus kelas. Yang keempat, gereja saling mengasihi dan mengasihi kita, tolong menolong tanpa memandang perbedaan ada, memperlakukan orang lain dengan adil, tidak perlu orang tersebut adalah orang dekat kita atau bukan. Demikian presentasi kita. Apakah dari kelompok 1 dan 2 ada yang mau ditanyakan? Saya bertanya, satu, apa itu kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Setia adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiaan ditemukan dalam hubungan antara seorang dengan orang lain, dengan keluarga, orang tua, dengan komunikasi atau kelompok yang lain, dengan negara dan juga dengan Tuhan. Mungkin itu saja penjelasan dari pertanyaan dari kelompok 1, dan selanjutnya kepada kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan. Ya, kalau tidak ada, kita berikan aplaus kepada kelompok kita. Ya, dengan demikian, baik, kalian balik ke tempat semula.
muatan materi sedikit untuk kalian bahwa makna kesetiaan dalam Alkitab yaitu berasal dari bahasa Yunani. Itu apa tadi? Pistis. Yang artinya apa itu tadi? Artinya bagian tabiat Allah. Kita baca dalam Mazmur 33. Kalian buka Alkitab. Mazmur 33. Mazmur 33 sudah dapat? Sudah. Minta Om Yan untuk membacakan. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ya, dia punya ayat bandingnya yaitu Ibrani 13 ayat 5b. Dia baca Alkitab Ibrani 5 ayat 13 ayat 5b. Kemudian terus. Ibrani 13 ayat 5b. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalian sudah baca firman Tuhan dari Mazmur 33 ayat 4 dan Ibrani 13 ayat 5b. Di sana dikatakan bahwa Yesus itu setia dan tidak akan meninggalkan kalian. Contoh kesetiaan dari tokoh Alkitab dan tokoh-tokoh gereja yaitu Abraham dan Tuhan Yesus. Siapa di sini yang bisa berikan contoh dari Abraham? Siapa yang bisa memberikan? Sudah ya, Bu? Siapa yang bisa memberikan contoh tokoh dalam gereja yaitu Abraham? Ya, Dewi silakan. Baiklah, saya akan membaca kesetiaan Abraham kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi sepanjang hidupnya Abraham setia mengikuti Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan dan menyimpang dari jalan-jalannya. Abraham juga tetap setia menantikan janji Tuhan dalam kelahiran anaknya Ishak selama 25 tahun. Dia menantinya dengan setia. Abraham juga tetap setia tatkala Tuhan menguji imannya untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Dengan taat, dia pun mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Maka Abraham terbukti setia kepada Tuhan. Abraham memang tidak sempurna. Dia juga melakukan beberapa kesalahan, antara lain mengawini hambanya Hagar dengan maksud untuk memperoleh keturunan di masa tuanya. Kendati demikian, secara keseluruhan hidup Abraham berkenan kepada Tuhan, sehingga ia layak disebut sebagai bapa orang beriman dan orang yang setia sampai akhir hidupnya dalam mengikuti Tuhan. Abraham meninggal dalam iman dan kesetiaan yang kokoh kepada Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, baik bahwa Abraham itu begitu setia kepada Allah. Dia menantikan, dia mendambakan seorang anak dari Allah begitu sekian lama. Namun apa yang Allah minta dia tetap setia dan dia tetap memberikan kisahnya kepada Allah. Kita lihat contoh di Alkitab
Tuhan Yesus dengan setia mengorbankan dirinya kepada Allah untuk menebus dosa manusia. Bukan hanya dosa satu orang, namun dosa seluruh umat manusia. Kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Ambil baca ya. Yohanes 3 ayat 16. Kasih Allah akan diri sehingga ia telah anak-anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan menjadi Ya, baik, terima kasih. Ya, di sana Allah mengorbankan dirinya untuk dunia ini, untuk menebus dosa kita semua, dan itu adalah contoh yang terutama yang harus kita bisa pelajari dari tokoh Yesus. Lalu tokoh yang berikut yaitu tokoh kasih. Kita lihat tokoh kasih yang pertama dari kita yaitu Salomo. Apa nama? Orang Samaria yang baik hati. Mana orang Samaria yang baik hati itu dia tidak memandang siapa yang dia bantu, berapa banyak yang dia bantu. Ada pemungut cukai lewat. Dia lihat orang Samaria, ada seorang yang terpercaya, dia hanya lewat saja. Ikut lagi hukum Taurat yang rajin beribadah kepada Tuhan. Dia melihat ada orang yang jatuh, orang yang tergeletak, namun dia lewat. Namun ada orang Samaria yang baik hati. Dia datang dan dia membantu orang tersebut yang sudah jatuh dengan sakit yang begitu parah. Dia naikin orang tersebut ke kudanya dan dia bawa ke penginapan di sana. Dia menyuruh orang penginapan untuk merawat orang tersebut. Malah dia meminta uang dan dia berkata kepada orang yang di situ bilang kalau ada kekurangan uang dia berikan saja perawatan secukupnya kepada orang tersebut. Nanti dia balik baru dia lunasi semua utang dari orang tersebut yang merawatnya. Kita lihat dari tokoh keadilan. Tokoh keadilan itu siapa dan siapa? Siapa yang bisa jawab? Tokoh keadilan. Nah Ibu, Nah, baik. tokoh keadilan yaitu Salomo, yang pertama dan yang kedua Tuhan Yesus. Ya, kalau Salomo kita lihat Salomo dengan kemegahannya, namun dia adalah seorang yang bijak, sehingga dia begitu melakukan keadilan di tengah-tengah pimpinannya dia sebagai seorang raja. Lalu kita lihat tokoh Tuhan Yesus. Tokoh Tuhan Yesus itu sangat memperhatikan orang yang tertindas, orang-orang miskin. Ya, baik. Terima kasih. Ya, sekarang kita masuk pada refleksi. Refleksi diri. Kalian memberi refleksi kepada ibu. Tulis di atas.
kalian memberi penilaian kami kepada ibu. 1 menit sudah? Nah, kalau sudah, terima kasih. Materi kita terakhir dan ibu akan memberikan kesimpulan secara keseluruhan dari materi kita di hari ini bahwa kita harus memperlakukan kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan baik itu di rumah, di sekolah, lingkungan masyarakat, di gereja dan bernegara seperti yang sudah tadi kalian presentasikan dalam diskusi-diskusi kalian. Jadi demikian pelajaran kita. Nanti sebelum kita akhiri pelajaran ini, kalian evaluasi atau kalian ulangan 3 soal. Itu akan bagikan. Sudah selesai? Dengan demikian berakhirlah pembelajaran kita di hari ini. Dan di minggu depan kalian akan memasuki semester. Itu apa yang kalian sudah pelajari, yang itu sudah bukan bagi kalian. Kalian belajar baik-baik, mempersiapkan diri baik-baik, dan minggu depan kalian masuk pada semester lanjut. Dengan demikian, selamat siang dan kita akan mengakhiri seluruh pembelajaran kita di hari ini. Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur kepadamu, berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa dan Amin. Selamat siang, shalom.